Bang, jangan maju bang. Pejuang ini sahabat saya nih, kawan aing nih. Dah. Oke. Pakai met. Ya. Ya. Ini Pak, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari Metro nih. Ya, saya atas nama teman-teman delegasi buruh yang hadir di konferensi ILO di Jenewa. Kita lebih dari 40 orang dari kaum buruh di sana dan alhamdulillah semua poin-poin yang kita aspirasikan, kita perjuangkan di dalam negeri dan juga untuk dunia itu mendapat persetujuan atau dikabulkan dalam konferensi ILO. Yang pertama, alhamdulillah soal platform tenaga kerja platform digital yang kita tahu terjadi eksploitasi yang luar biasa dan alhamdulillah dunia sekarang 100% buruh di dunia meminta mereka distatuskan, dipredikakan sebagai pekerja. Bahwa ada yang mau fleksibel, mau hanya pekerja sambilan itu silahkan. Tapi jangan sampai dengan alasan harus mitra dan kemudian terjadi eksploitasi yang luar biasa seperti yang dialami sekarang dan dialami oleh hampir semua platform di seluruh dunia, pekerja platform. Jadi alhamdulillah sudah disetujui akan menjadi konvensi pada tahun depan. Ya, tahun ini selama setahun akan dibuat pasal-pasal dan sebagainya. Yang kedua soal masalah pekerja laut, ya, maritim. Jadi selama ini sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang misalnya kalau pekerja laut terdampar di satu negara, siapa yang tanggung jawab? Asuransi sosialnya berlaku atau tidak? Ini sering jadi masalah. Jadi ketika dia mendarat, dia betul-betul semacam orang terpenjara, nggak boleh kemana-mana. Nah sekarang ada beberapa kesepakatan, mereka yang mendarat boleh jalan-jalan, misalnya nggak usah pakai visa yang ribet-ribet lagi. Mereka yang bermasalah, ada pelindungan yang berlaku dimanapun, dan mereka yang terdampar harus direpatriasi, dipulangkan ke negerinya. Dan negara bertanggung jawab untuk itu semua, gitu. Ya, dan seluruh dunia dan negara di seluruh dunia bertanggung. Dan alhamdulillah jadi ini sudah disetujui. Yang kedua soal tambahan K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang punya dampak biologis terhadap manusia. Nah ini sering tidak dirinci. Nah kemarin sudah dirinci pasal per pasalnya dan alhamdulillah sekarang kualitas K3 bagi dampak-dampak yang bersifat biologis, metabolisme biologi kepada manusia itu sudah harus di cover. Jadi perlindungan harus sampai ke sana. Yang ketiga soal formalisasi tenaga kerja informal. Kita ini di seluruh dunia banyak tenaga kerja informal yang dia tidak punya proteksi apa-apa. Ya, karena itu sekarang harus ada cara bagaimana yang informal ini menjadi formal. Paling tidak negara mengakui mereka bekerja dan negara memastikan mereka bisa dapat perlindungan walaupun dengan sangat basic begitu. Nah ini disepakati tahap-tahapnya dan saya rasa di Indonesia juga sudah mulai walaupun kita 10 tahun terakhir tenaga kerja formal kita malah berkurang, sekitar 10 juta orang berkurang. Nah ini Pak Rekson Silaban, beliau yang menggawangi perjuangan dalam platform digital kemarin. Nanti Pak Rekson silahkan nanti menyampaikan. Yang terakhir soal Palestina. Ya, Palestina dari organisasi diakui sebagai negara penuh. Ya. Negara penuh yang ikut serta dalam kegiatan di ILO. Kira-kira begitulah. Tadinya entity, sebagai entity. Ya, entity itu ya bisa organisasi, bisa. Tapi sekarang state. Disebut dia sebagai sebuah negara yang bisa ikut terlibat secara penuh dalam kegiatan ILO. Kira-kira begitu. Dan itu disetujui oleh hampir semua, hampir 100% para yang hadir. Jadi sekiranya perjuangan kita alhamdulillah berhasil dan terima kasih atas doa dan dukungan teman-teman.
dan mudah-mudahan ini membawa dampak yang baik bagi kita pekerja di Indonesia. Dan kita berharap juga pemerintah bisa menindaklanjuti semangat dari Jenewa, semangat dari ILO, yaitu kita tidak perlu dulu menunggu sampai konvensi jadi. Kalau misalnya sudah memang ada pasal-pasal yang bisa kita buat sebagai aturan, ya silahkan kita. Saya juga mengapresiasi kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Tenaga Kerja, ya, yang dari awalnya pun sudah ada semangat untuk memastikan pekerja online ini, ya, itu mendapat perhatian yang sangat serius. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan voting pada waktu itu pemerintah Indonesia juga mendukung agar pekerja platform digital distatuskan sebagai atau dipredikatkan sebagai pekerja. Ya. Jadi buruh dan pekerja, buruh dan pemerintah bersama. Saya rasa mungkin Pak Rekson bisa menyampaikan sesuatu sedikit soal platform digital. Silakan. Yes. Jadi kawan-kawan sekalian, media yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan aja perjuangan kita di Jenepa itu supaya jangan ada simpang siur, gagal paham. Jadi seluruh dunia menyepakati bahwa yang cocok melindungi pekerja platform atau ojol ini adalah kalau statusnya dibuat jadi pekerja, bukan mitra. Itu bukan keputusan ILO, keputusan seluruh dunia oleh pemerintah dan tripartit. Tapi diputuskan di kantor ILO. Karena ada yang mengatakan begini, kita jangan mau diatur ILO. Bukan ILO itu gedung, itu hanya tempat berkumpul. Dan kalau ada misalnya bilang bahwa lebih bagus mitra, kok bisa-bisanya pakar-pakar seluruh dunia di ILO berkumpul menyatakan itu jadi statusnya pekerja, kok kita bisa mengatakan status lebih bagus mitra? Kan nggak masuk akal. Karena seluruh dunia sudah menyepakati, bahkan negara-negara yang sebelumnya menolak keras sepakat untuk ini dilindungi dengan status pekerja. Karena dengan status pekerja ini mereka akan memiliki hak kepada undang-undang ketenagakerjaan, hak berserikat, hak untuk mendapatkan pengupahan, hak untuk K3, hak jaminan sosial, hak berunding, hak untuk mempersoalkan ketika ada suspensi atau kalau keterbukaan terhadap algoritma. Jadi ini prestasi terbesar oleh gerakan buruh sebenarnya yang melobi negara-negara lain, termasuk untuk kita. Jadi delegasi ini akan dikenang, delegasi ke 133 ini adalah 113 ini akan menjadi tonggak sejarah akan adanya pengaturan lebih lanjut di dalam negeri Indonesia, dan kita siap berunding dengan pemerintah untuk kebaikan Republik. Bukan hanya untuk buruh. Kita bukan hanya pejuang untuk buruh, adalah pejuang untuk membuat ekonomi Indonesia lebih bagus ke depan. Itu kira-kira, dan mudah-mudahan ini terjemahkan kepada supaya ini diterjemahkan oleh media bahwa kita perlu menjelaskan perjuangan kita di internasional untuk membela kepentingan ojol itu tidak memaksa mereka untuk semua jadi pekerja tetap. Bukan, ada dua nanti. Pekerja yang memang itu pendapatan utamanya, itu memang harus kita angkat jadi pekerja tetap. Tapi kalau itu pekerja hanya 1 jam, 2 jam, fleksibilitas, dia pekerja mandiri, tidak dipaksa untuk menjadi pekerja tetap. Karena pengusaha juga rugi dong untuk mengangkat berjuta-juta orang tiba-tiba jadi pekerja tetap. Jadi jangan salah paham, ini semua kita lakukan tanpa kepentingan apapun selain untuk kepentingan Republik kita. Yes. Terima kasih. Hero Baru. Sebutan dari baru dong, yang menerima. Nah, yang menerima dulu, yang menerima nih, yang menyambut kita di Ketua Pilot Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada tim delegasi Indonesia di ajang ILO yang dipimpin oleh Bapak Jumur Hidayat, telah berhasil memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia. Jadi pekerja di Indonesia seluruhnya tidak hanya dipandang sebagai aset, namun sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita yang luar biasa, pekerja Indonesia dipandang sebagai suatu manusia yang bermartabat. Kita harus dukung gerakan-gerakan Presiden Prabowo ke depannya. Terima kasih.
Alhamdulillah. Ini pelaku ojol nih. Ini pelaku ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak keberkahan sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan waktu, ruang, dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi seluruh teman-teman pengemudi online Indonesia dalam sebuah forum dunia di ILO di Jenewa. Terutama buat Bang Jumhur yang telah memberikan support dan dukungan kepada teman-teman ojol dalam memperjuangkan nasib dan hak-haknya. Terus yang ingin sampaikan menyikapi adanya isu-isu tentang mereka menolak menjadi pekerja, saya tegaskan hari ini saya dan teman-teman yang hadir ojol hari ini akan melawan terus mereka yang menjadi bandit-bandit aplikator. Kita akan terus bersemangat melawan mereka demi harkat dan martabat kita sebagai manusia Indonesia yang merdeka. Terima kasih. Nanti implementasi seperti apa yang dibawa ke Indonesia setelah hasil yang dibawa? Ya, yang pertama begini ya, semangat tripartit yang berangkat ke ILO Jenewa ya, itu dari buruh, pengusaha, dan pemerintah itu punya semangat yang sama lah, Indonesian Incorporated. Khususnya pemerintah dan pekerja punya niat yang sama untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Karena itu tidak ada pertentangan antara buruh Indonesia dengan pemerintah Indonesia di sana. Dalam berbagai voting kita selalu satu suara. Ya, alhamdulillah termasuk salah satunya kepada platform ekonomi digital, kemudian peningkatan perlindungan pada dampak-dampak biologis, kemudian juga kepada pekerja laut internasional, dan semua votingnya itu satu arah satu iring. Jadi kita alhamdulillah dengan pemerintahan yang sekarang buruh punya harapan besar adanya perbaikan kesejahteraan dan tentunya perlindungan bagi mereka, dan itu dibuktikan ketika kita berada di Jenewa ILO. Tambahan untuk ini Pak, rancangan undang-undang untuk pekerja transportasi online nih Pak. Ya. Ini kan juga cukup sudah seharusnya secepatnya untuk dilakukan Pak. Oke, seperti dinyatakan tadi bahwa dengan adanya semangat dari ILO Jenewa untuk menjadikan regulasi sebagai konvensi itu undang-undang dunia lah gitu konvensi ya. Dan rekomendasi. Konvensi kemudian meminta negara-negara untuk meratifikasi dengan rekomendasi itu bukti bahwa dunia udah punya semangat yang sama. Nah, karena itu semangat ini memang belum detail pasal per pasal, baru dilakukan tahun depan. Nah, kita berharap pemerintah Indonesia bersama kita, yuk kita dialog bagaimana menjadikan semangat Jenewa yang untuk khususnya platform digital ini ya, dan juga pelaut dan sebagainya itu kita realisasikan dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa kita buat. Apa itu peraturan pemerintah atau mungkin sebelumnya Perpu dan sebagainya. Jadi intinya kita melanjutkan semangat dunia lah, yang juga sumbangan dari orang paling besar loh, orang Indonesia yang jadi pengendara daring. Saya nggak ada di dunia yang lebih besar dari Indonesia. Gitu. Jadi kita menyumbangkan pikiran ini kepada dunia juga sebetulnya itu. Ini akan dibawa kepada pemerintah ini untuk secepatnya Pak untuk diberlakukan. Siap. Langkah selanjutnya untuk menegaskan adalah berdialog dengan pemerintah. Berdialog dengan stakeholder, termasuk pemerintah, semuanya. Kira-kira itu. Aplikator juga berarti. Oh pasti, kita nggak mungkin bikin rugi orang. Kita pengen mereka untung semua, tapi semuanya happy. Semua orang boleh kaya, orang boleh makmur, tapi tidak boleh ada eksploitasi delong parlong. Exploitation of man by man. Tidak boleh ada exploitation the person par the person. Itu nggak boleh. Jadi orang boleh kaya, tapi nggak boleh menghisap. Itu intinya. Rapatnya benar-benar fair. Kira-kira seperti itu. Waktunya yang Ya, dalam waktu dekat lah. Nanti. Rapatnya fair. Tiga rodanya ada kisruh yang masuknya. Ya, saya rasa pokoknya selesai baik-baik aja lah. Nggak usah ribut-ribut. Langkah tim delegasi untuk buruh Indonesia bagaimana Pak? Ya, kita konsolidasi terus. Pasti. Oke ya, thank you ya, makasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin sore tanggal 14 Juni 2025. Alhamdulillah kami rombongan delegasi buruh Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Jumhur Hidayat ya, selaku Ketua Umum KSPSI, alhamdulillah sudah tiba di Indonesia kurang lebih hampir 2 minggu memperjuangkan berbagai aspirasi buruh
hari ini alhamdulillah Pak Jumhur menyampaikan sesuatu nih. Udah pokoknya kita menang. Alhamdulillah ya, masalah perbaikan buat pekerja maritim, alhamdulillah ada perbaikan. Dan yang terpenting adalah pelindungan lahirnya sebuah konvensi bagi pekerja di platform daring, platform digital atau juga pekerja online. Dan yang juga terpenting adalah adanya pengakuan terhadap Palestina sebagai sebuah negara untuk menjadi peserta di sidang-sidang ILO, mendapatkan hak-hak seperti negara lainnya. Hidup buruh! Hidup ojol! Hidup Bang Jumhur dan kawan-kawan! Oke, selamat Bang Jumhur ya. Bang Deng, gimana tanggapan Anda tentang setelah penyambutan ini di ILO itu kegiatannya apa aja Bang? Ya, banyak hal yang dibicarakan di sana, tentu saja terkait persoalan isu-isu, terutama persoalan-persoalan yang hari ini mengemuka itu platform digital. Jadi ternyata persoalan-persoalan platform digital atau ekonomi digital ini ternyata menjadi pembahasan yang paling sangat diminati dan paling seksi hari itu. Karena hampir setiap sidang selalu penuh. Dan semuanya sedang mempertanyakan bagaimana status dari pekerja apalagi nih pekerja platform digital ini, statusnya apa yang berinteraksi di situ. Nah, setelah dibicarakan berbagai macam 3 hari berdebat di situ semua, baik dari unsur serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha, akhirnya disepakatilah bahwa platform digital itu berstatus pekerja yang bisa mengcover itu semua terkait masalah hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya adalah status pekerja. Jadi kalau ada pihak-pihak di Indonesia, apalagi anggota DPR, Komisi 9 yang mendukung bahwa ojol itu adalah mitra, saya pikir dia kurang literasi, harus banyak baca, dan seharusnya secara etikanya dia harus menunggu dulu delegasi buruh Indonesia yang berpulang dari ILO. Dan kita bisa menjelaskan hal itu. Oke, keuntungannya jadi pekerja untuk pekerja ojol ini gimana Bang? Dan segala sesuatunya nanti setiap hak yang melekat di dalamnya di pekerja itu tercover, mulai jaminan sosial, ya kan? Terkait masalah pembelaan, membuat serikat pekerja dan sebagainya, itu semua tercover. Saya kira lebih amat sangat menguntungkan, dan kita juga rencananya delegasi ini akan menghadap kepada Ketua DPR RI, Ketua MPR, bahkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan hasil-hasil yang kita sepakati di sana, dan memang sangat menguntungkan terutama dalam hal persoalan Palestina juga, kemerdekaan Palestina, dukungan Palestina menjadi anggota tetap ILO itu sudah alhamdulillah juga, pekerja maritim dan sebagainya. Intinya buruh Indonesia menang dalam kali ILC 113 ini. Makasih Bang. Saya kira itu, dan ingat pekerja ojol menjadi pekerja harga mati.